Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayak. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke guys, di video kali ini gue pengen ngebacain lagi nih guys nih rilisan handphone terbaru tahun ini, yaitu dari Itel S25 Ultra guys. Dan bodinya sendiri, kalau gue lihat ini mirip banget kayak Samsung S24, S23, S24 Ultra. Ini mirip banget guys, seriusan. Mirip banget. Oke, gak usah lama-lama, gue mau langsung aja untuk bacain spesifikasi dari handphonenya tersebut. Oke, let's go. Oke, di sini gue udah menemukan salah satu website yang ngebahas tentang spesifikasi dari si Itel ini guys. Oke, di sini ada Itel S25 Ultra. Di sini tanggal rilisnya ada di tahun 2024. Untuk kamera kamera satu. Oke, di sini kalau gue lihat kameranya ada dua guys. Gue nggak tahu ini apanya. Tiga deng. Harusnya tiga ini. Gue nggak tahu ini apa. Mungkin ini sensornya atau ini juga gue nggak tahu. Ini mungkin sensornya juga. Tapi kenapa di sini dijelaskan kameranya satu? Gue nggak tahu juga karena gue belum lihat video orang unboxing. Nanti mungkin habis gue bikin spesifikasi, ngebaca spesifikasi ini, gue akan lihat beberapa fitur bawaan dari mereka. Gue akan coba lihat. Oke, di sini ada bentang layarnya di 6.78 inch dan untuk baterainya sendiri ada di 5000 mAh guys. Oke, dan untuk harga nih guys, wow, emang sih Itel itu emang terkenal harganya emang murah banget guys, karena dengan spesifikasi yang tinggi dia berani memberikan harga yang murah. Dan gue juga punya produk Itel, yaitu adalah Itel Pad 2 guys, dan itu spesifikasinya lumayan cukup gokil, lumayan cukup bagus, dan harganya juga bagus banget, murah banget. Kalau seandainya bukan produk Itel, mungkin itu harga tab yang gue punya bisa sekitaran 2 lebih guys, kayak gitu. Oke, dari sini kita udah bisa lihat harganya di 8 GB dan di internal 128 GB dia ada di 2.199.000. Dan untuk di RAM yang 8 GB dan internalnya di 256 GB dia ada di 2.399.000. Bedanya berapa guys? Bedanya 200 ya guys ya, 200.000 kayaknya bedanya, bener deh. Kalau gue mendingan ngambil yang langsung yang versi tingginya guys, karena kalau bedanya setipis ini, bentar guys, gue coba lihat bedanya sendiri. Bedanya bener, bedanya hanya 200.000. Kalau bedanya cuma 200.000, mending kalian ambil yang versi lebih tingginya guys di internalnya. Oke, fitur keunggulannya, performa oke di kelas harganya berkat SOS Uni SoC Tiger T620. apa ini gua nggak tahu. Terus dia juga sudah mempunyai IP64 yang berarti tahan debu dan tahan semburan air dari segala sisi. Oh, berarti dia belum bisa dicemplungin guys, cuman dibasah-basahin aja dia bisa bertahan. Oke, tapi udah lumayan cukup bagus. Hadir dengan NFC, infrared blaster, dan punya sensor sidik jari di layar. Desain cantik dengan bodi tipis dan layar lengkung berpanel AMOLED. Sudah dilengkapi perlindungan layar Corning Gorilla Glass 7i. Oke, dukungan fast charging 18 watt dan bypass charging. Oke. Nah, ini spesifikasi singkatnya guys. Dia rilis 2024 di jaringan 2G dan 4G, belum 5G ya guys ya. Sini ada tulisan SIM cardnya ada dual SIM, slot khusus. eSIM-nya enggak. Dimensi bodinya ini ada di 166,78 kali 77,13 kali 6,9 mm ya guys ya. Berat 163 gram dan ketahanan IP64. Fitur lainnya tahan debu dan percikan air, perlindungan Itel Titan Shield, RGB ring light, lampu notifikasi. Layar utamanya AMOLED, bentang layarnya di 6.78 inch, refresh rate-nya di 120 Hz, resolusinya di 1080 x 2436 pixel, rasionya 20.9, kerapatan 393 ppi. Proteksinya Corning Gorilla Glass 7i dan fitur lainnya kecerahan layar sampai 1400 nit. Untuk hardware-nya dia chipsetnya
Chess Tiger T620, dan untuk memorinya 8 GB, jenis RAM LPDDR4X. Memori internalnya di 128 GB sampai 256 GB. Jenis memori UFS. Apa itu? Anjir, kaget gue. Jenis memorinya di UFS.2. Dia menyediakan memori internal, ada slotnya khusus, guys. Kamera belakang jenis kamera 1. Kamera utama, sorry. Iya, kamera belakang itu namanya. Dia konfigurasi 50 megapiksel wide, fitur PDAP LED flash panorama HDR video hingga 2K. Berarti udah 4K, guys ya. Harusnya sih udah 4K ini. Dan untuk kamera depannya, jumlah kameranya 1 dengan konfigurasi 32 megapiksel wide angle ya di sini, dan fitur video hingga udah 4K juga, guys, 30 fps. Konektivitasnya dia WiFi, Bluetooth, terus NFC, GPS, USB, dan untuk baterainya LiPo 5000 mAh, pesan cepat, 18 watt bypass charging. Dan untuk fitur OS-nya sendiri dia udah rilis di Android 14, guys, Intel iOS 14.5. Dan untuk sensornya sendiri di sana fingerprint optik di bawah permukaan layar. Terus jack audio nggak ada di sini. Warna dia ada di Meteor Titanium, Komodo Aquen, Bromo Black. Kok namanya lucu ya, guys ya. Dia jadi ada 3 varian warna, guys. Dan untuk fitur lainnya, jaminan upgrade ke Android 15, guys. Gokil. Apa ini maksudnya? Intel S24 Ultra keluaran kapan? Oh ya, kayak gitu-gitu. Kayak pertanyaan-pertanyaan gitu, guys. Aduh, apa ini iklan ya, guys ya? Oke. Ternyata cuman sampai situ aja untuk spesifikasinya, dan gue lumayan cukup terkejut loh dengan bodinya. Ini beneran mirip banget seperti Samsung S23 atau S24 Ultra, guys. Kalau kalian lihat secara detail ini mirip banget, dan hanya membedakan garis ininya aja, cuy. Oke, guys, itu aja untuk review spesifikasi dari produk Itel. Dan kenapa gue pengen ngebahas Itel? Karena gue sebelumnya emang udah punya produk Itel yang tadi gue bilang Itel Pad 2, dan yang cukup membuat gue suka sama produk Itel itu adalah ketika kalian klaim garansi, guys. Itu klaim garansinya menurut gue nggak terlalu susah banget dan lumayan cukup enak, guys. Tapi gue sedikit menyebalkan di tablet gue itu belum nyampe 1 tahun itu udah 2 kali masuk ke service centernya, guys. Tapi yang cukup membuat gue terkejut adalah walaupun gue udah masukin ke service centernya, itu sama sekali garansinya gue nggak kepake, guys. Jadi sama sekali masih bisa kita klaim lagi. Gue seperti itu pengalaman gue ketika gue pakai produk dari Itel, guys. Entah kenapa, pokoknya itu garansinya masih nggak kepake lah. Kalau nggak salah orangnya bilang kalau masalahnya masih berhubungan dengan software, itu untuk garansi nggak kepake kecuali hardware, guys. Maksudnya kayak layarnya retak atau baterainya bermasalah. Ya intinya pergantian hardware mungkin itu garansi bisa kepake, guys. Tapi kalau misalkan, karena pengalaman punya gue Itel itu lebih ke ininya, guys, ke softwarenya. Jadi softwarenya ada yang bermasalah, jadi handphonenya nggak bisa digunakan atau stuck logo atau bagaimana. Itu gue udah 2 kali kejadiannya, dan itu kedua kali itu garansi sama sekali belum kepake, cuy. Gokil sih, menurut gue gokil sih. Oke banget lah untuk dari segi produk Itel. Dan untuk powerbanknya juga gue punya gitu. Dan emang menurut gue produk Itel ini produk yang sangat mengejutkan ya, guys ya. Karena dengan spesifikasi yang mereka bawakan, dengan fitur-fitur yang bagus mereka gunakan, tapi harganya bisa sangat murah. Itu gokil sih. Oke, guys, itu aja untuk video gue ini. Buat kalian yang menyukai video gue ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulwadiade. Oke, guys, gue Zulwadiade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulwadiade. See you next, and dadah, see you.